Halo guys, kembali lagi di Platai Channel dan kali ini kita akan bahas HP ini ya. Ini super goib. Dulu pernah saya unboxing, cuman bukan yang versi ini. Kalau yang versi 6 GB, 64 GB itu sudah banyak sekali. Bisa dibeli di toko online maupun offline tanpa harus inden ya. Tapi yang untuk versi RAM-nya 8 GB itu sangat susah sekali dibeli ya. Dan kemarin yang 6 GB udah digantiin sama orang, dan saya ambil yang 8 GB karena memang butuhnya 8 GB plus 128 memorinya ya. Kalau yang 64 masih agak kurang. Nah, selama saya pakai ini itu ada kelemahan-kelemahan yang kalian harus tahu semuanya. Ternyata ya ada rupa ada harga ya. Dengan harga semurah ini, dengan spek setinggi ini, ternyata ada kekurangan-kekurangan yang belum pernah dibahas di YouTube yang lainnya itu. Jadi kita akan bahas di sini untuk kekurangannya. Namun sebelumnya kita akan unboxing ya. Ini benar-benar baru, ini masih segelan semuanya ya. Nah, di sini yang diunggulkan itu ini ya, ada 4 barang ini, 5000 mAh, 64 megapiksel, kemudian 120 Hz dan Qualcomm-nya 732. Mantep lah kalau untuk ngegame gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka saja. Ya, nggak ada perbedaan ya antara yang 6 GB maupun 8 GB, itu nggak ada perbedaannya, semuanya sama. Di depan juga dapat ini ngomong-ngomong, kalau harganya di online itu 3,5 juta, tapi kalau di offline itu 3,750 sampai 3,850 ya. Pokoknya antara segitulah kalau dijualnya di offline. Kemudian kalau kita beli Xiaomi Redmi itu kita selalu dapat ini ya, yang kadang di Oppo itu nggak dapat. Nah, ini ada SIM tray-nya di sini. Kemudian ini kita dapat buku manual ya seperti biasa, dan dapat softcase yang bening-bening untuk dipakai melindungi casing kita ya. Oke, kemudian apalagi yang kita dapat? Yang kita dapat itu HP-nya yang gede. Sebenarnya nggak terlalu gede sih HP-nya itu, sebetulnya dengan HP yang lain sama aja, wong ukurannya juga hampir sama itu. Ini yang saya rekam ini saya pakai Vivo V20 ya. Kelihatannya kecil gitu, cuman kalau dibandingin dengan ini ya sama aja sih. Bedanya sedikit gitu. Ini cuma 6,67, kalau yang Vivo itu 6,4 sekian gitu ya. Ini lebih panjang. Oke, kita cek dulu kita dapat apa ya. Nah, yang kita dapat itu ya fast chargingnya ya, ini lumayan sih. Dia sudah 33 watt jadi lumayan. Cuman karena dia 5000 mAh ya tetap lama juga, dan ini warnanya bagus ya. Warnanya USB Type C, warnanya oranye. Oke, nah kita akan buka saja karena membuka Oke, ini warnanya sama ya. Saya dapat dua itu warnanya sama semuanya. Yaitu kalau dibilangnya sih grey apa gitu loh kalau dibilangnya itu. Nah, ini bahannya sih plastik ya. Belakangnya plastik, cuman ini kameranya anti mainstream modelnya seperti ini. Ini bisa dikasih casing yang ngepas begini ya. Dari luar negeri itu harganya sekitar 60.000, karena kalau casingnya ini kan bulat. Kalau mau disesuaikan kamera bisa beli di Shopee itu. Kemudian ini bagian layar depannya udah dapat pelindung kaca ya, dan ini layarnya, kameranya di sini. Nah, apa kekurangan yang saya rasakan dari ini HP gitu. Jadi gini ya. Ketika kita buka kamera, yang saya rasakan di 6 GB kemarin ya, ketika saya buka kamera kemudian saya pindah gini, dia akan macet kameranya. Pokoknya dengan keras ya, gini, dia akan macet kameranya, dan sering macet nggak bisa dibuka juga. Ketika buka tutup bagian kamera, video kamera itu sering macet. Itu yang saya rasakan di yang 6 GB. Makanya kemarin nggak saya pakai karena kekurangannya di situ. Ketika kita keburu-buru ngambil video itu sering sekali nggak bisa dibuka, nggak bisa di load menu kameranya. Kemudian yang jadi ganjalan lagi yaitu ketika kita buka di sosial media, kemudian kita buka komentar di Facebook misalnya, itu ada layarnya tuh kedip-kedip gitu ya. Jadi layarnya nggak stabil tapi kedip-kedip gitu, ada pure itu yang lumayan mengganggu ya, agak mengganggu sedikit lah. Cuman kalau di selain komentar sih itu yang saya alami selama pemakaian hampir 2 minggu kemarin. Kemudian masih dari kamera ya. Kalau saya pakai HP ini itu kameranya agak membulat gitu. Jadi
bentuk wajah kita itu jadi bulat gitu di dalam kameranya. Cuman kalau hasilnya ya memang agak bulat sedikit gitu ya. Kalau tak bedain sama yang saya pakai ini Vivo V20 itu bedanya, kalau Vivo V20 itu malah agak lonjong gitu di kamera. Tapi kalau ini agak bulat, itu yang saya rasakan. Terus kelemahannya lagi ya, kelemahan dari HP ini lagi itu suaranya itu di sini geter ya. Jadi kalau kita nonton YouTube begini gitu misalnya, itu di area tengah ini geter. Mungkin karena dianya udah apa namanya? Udah atas sama bawah itu apa namanya? Power stereo ya, udah stereo ya. Jadi di sini geter gitu. Geternya itu terasa banget loh, ter seperti itu kalau kita dengar, apalagi suaranya dikerasin ya. Terus ada lagi yang sangat mengganggu privasi ya sebenarnya. Ketika kita telepon itu suaranya itu keras banget. Kalau kita nggak loudspeaker lah, kita biasa ya nggak pakai loudspeaker itu denger loh, dari ruangan sebelah itu kadang denger loh suaranya. Dan itu nggak begitu nyaman ketika kita telepon dengan seseorang kemudian didengarkan orang lain, itu juga nggak begitu enak itu ya. Kemudian ya mungkin itu yang saya rasakan dari kekurangan di Poco X3 NFC ini ya. Nah, kalau yang lainnya sama aja sih, nggak ada, ya kurang lebih sedikit itu wajar lah kalau kurang sedikit, cuman ya sama aja. Nah guys, ini adalah tampilan awal dari Poco ya ketika kita menginstal. Dan sebenarnya HP ini walaupun gede ya, bongsor, cuman enak loh dipegang, itu enak dan ngangenin gitu. Ketika saya punya set udah laku dan saya coba HP yang lain ya, saya beli Vivo V20, ternyata terlalu tipis bagi saya, jadi dipegangnya nggak enak. Kemudian eh, saya kembali ke Realme juga kurang mantap gitu. Jadi memang nggak bisa ninggalin, kalau udah pegang HP ini pasti keracunan dan pasti ingin kembali ke HP ini. Nah mungkin itu dari pengalaman saya memakai Poco X3 NFC ini ya, yang 6 GB. Kalau ini yang 8 GB, dan saya belum tahu apa kekurangannya, apakah akan menemui hal yang sama dengan yang kemarin, saya belum tahu, akan saya update di video berikutnya. Namun HP ini sangat langka sekali dicari ya, sangat langka sekali baik di toko online maupun offline. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa komen jika ada yang ingin ditambahi, dan terima kasih telah menonton.